Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiyatno, calon guru penggerak Angkatan 10 asal SMA Negeri 1 Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep inti seperti 1. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, serta segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin diri pada anak berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pujian, paksaan, ataupun hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mengelola perilaku dan disiplin, menurut Diane Johnson terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, 5. Posisi manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari budaya dan praktik pembelajaran di kelas atau di sekolah. Guru sangat berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan ini harus dipegang teguh dan dipraktikkan oleh semua anggota komunitas sekolah, termasuk guru, peserta didik, staf, dan orang tua. Segitiga restitusi merupakan sebuah kerangka kerja yang membantu peserta didik untuk memahami konsekuensi dari kesalahan mereka, mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, dan menemukan solusi kreatif untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terdapat 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada langkah validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali kebutuhan peserta didik. Dalam menanyakan keyakinan, kita dapat memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada peserta didik untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yaitu: dengan budaya positif, sekolah akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif,
kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus menjadi penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Budaya positif merupakan elemen penting dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak, serta visi saya yaitu meningkatkan literasi digital dalam menumbuhkan peserta didik yang kreatif dan berakhlak mulia. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, guru dapat membantu murid untuk berkembang menjadi individu yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan pemahaman saya mengenai disiplin positif, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Saya memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan berpusat pada murid. Pemahaman ini akan saya implementasikan di lingkungan sekolah, serta imbaskan kepada rekan guru lain. Hal yang menarik dan di luar dugaan, ternyata disiplin positif erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pentingnya teori kontrol dalam memahami perilaku manusia dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta keefektifan segitiga restitusi dalam membantu anak-anak belajar dari kesalahan mereka. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan untuk menangani peserta didik selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah peserta didik dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya pernah menangani peserta didik yang mengganggu temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa bahagia karena telah dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah peserta didik. Selain itu, saya sangat senang karena telah membantu peserta didik untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Hal yang sudah baik yaitu meningkatnya kesadaran guru dan peserta didik tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki, saya selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani masalah peserta didik, serta perlunya evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Karena saya ingin mengendalikan perilaku peserta didik dan menegakkan aturan. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Namun, setelah mempelajari budaya positif, saya akan mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, saya akan sangat senang dan bahagia karena mampu membangun hubungan positif dengan peserta didik, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Saya pernah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, namun menggunakan 1 atau 2 tahap saja, serta tidak berurutan. Misalnya, langkah validasi tindakan yang salah. Biasanya saya bertanya mengapa hal tersebut dapat terjadi atau bagaimana ini bisa terjadi. Menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak. Dengan mempelajari konsep-konsep yang relevan dan menerapkan strategi yang efektif, guru, staf, dan orang tua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif,
yang membantu semua murid berkembang dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.